DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN tahun anggaran 2024. Laporan hasil tersebut menjadi acuan pemerintah untuk penyusunan RAPBN 2024 yang akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada sidang paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2023. Badan Anggaran DPR RI menekankan setiap program dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2024 harus difokuskan untuk mencapai target dalam RPJMN tahun 2020-2024. RKP tahun 2024 diharapkan untuk mencapai dua sasaran utama, yaitu mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan peningkatan kualitas, serta daya saing SDM sebagai representasi pembangunan inklusif. Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan RKP tahun 2024 dirinci dalam 7 prioritas nasional. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 didesain di tengah upaya melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin kuat. Sebagai fondasi kokoh menyusun strategi sehingga mampu keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju 2045. Tema kebijakan fiskal tahun 2024 berkesinambungan dengan tema RKP tahun 2024 yang ditempuh melalui dua strategi utama. Anggota Banggar DPR RI menekankan, RAPBN tahun 2024 harus digunakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelaksanaan pembangunan di segala sektor yang memaksimalkan penyerapan SDM di dalam negeri. Di sisi lain, dalam menjalankan pembangunan, negara diharapkan tidak terlalu bergantung pada utang negara, melainkan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan negara dari segala sektor, khususnya industri dan pertanian. Pembangunan dan pengembangan SDM yang unggul juga menjadi fokus penting dalam kebijakan RAPBN tahun 2024. Sebagai upaya peningkatan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dan membawa Indonesia masuk ke dalam 5 besar PDB terbanyak di dunia. Berbagai hal yang tentu kita harapkan bahwa ini dapat mengangkat pendapatan masyarakat, dapat menaikkan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, kita harapkan betul-betul arahnya nanti adalah bagaimana memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Ya tentunya negara harus berani bisa memberikan investasi untuk anak muda penerus bangsa ke depan. Kita harus mempersiapkan dengan matang bagaimana investasi SDM sebesar-besarnya. Kita dorong anak-anak muda bisa kreatif, kemudian juga mereka tentunya kita harus merubah mindset-nya. Jangan lagi mereka ingin jadi karyawan, tetapi harus bisa merubah mindset-nya menjadi seorang entrepreneur atau menjadi juragan. Jadi harus kita geser nih, dari karyawan menjadi juragan. Penguatan UMKM juga masih menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RKP tahun 2024. Pemerintah diimbau serius melakukan pendataan UMKM sebelum melaksanakan program penguatan kewirausahaan UMKM. Tidak adanya data konkret total UMKM di Indonesia akan menyulitkan pelaksanaan program penguatan UMKM. Di sisi lain, pemerintah harus memilah UMKM yang berhak diprioritaskan untuk mendapatkan pendampingan. Kelompok UMKM yang bisa didampingi dan dikawal oleh negara, oleh pemerintah, bisa juga mungkin melalui seperti pendampingan-pendampingan BUMN atau mungkin pendampingan-pendampingan yang justru juga bisa dilakukan oleh para pengusaha sukses yang dari swasta. Jadi artinya kita berharap dengan pendataan ini nanti UMKM akan banyak mendapatkan dampingan dari berbagai pihak dan itu terkontrol oleh negara, terkontrol oleh pemerintah sehingga kita akan tahu seberapa dan kapan pada tingkatan mungkin tingkatan middle, tingkatan atas dan tingkatan rendah itu sudah bisa terdampingi dan sudah berkembang seperti apa. Maka harapannya memang itu, kita ingin mereka terdampingi secara maksimal dengan harapan mereka akan menjadi kelompok yang sukses, akan menjadi pelaku UMKM yang handal, yang bisa memberikan kontribusi positif dan kontribusi yang yang jelas untuk negara. Dan
Kebijakan fiskal dalam RAPBN 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan dunia usaha, penguatan kualitas belanja negara, dan mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan.